Shalom, selamat pagi semuanya. Karena acara sudah mau kita mulai, mari kita mulai dengan doa. Saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan selama 18 tahun GBI Rock Peak. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa untuk setiap kami semua di tempat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa Tuhan negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat Indonesia di mana kami boleh Tuhan dengan kedua tangan kami angkat untuk berdoa memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk kestabilan politik di Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi, sosial semuanya Tuhan, dan yang lainnya. Kami berdoa khusus untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan pada saat mereka melayani negeri ini Tuhan, mereka boleh melayani dengan hati nurani yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau menjamah setiap hati para pemimpin-pemimpin kami, sehingga semua keputusan ke depannya boleh Tuhan didasarkan atas untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kami mengucap syukur, Engkau memberkati tanahnya, Engkau memberkati udaranya, Engkau memberkati lautnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga membawa Tuhan Rock International Ministry ke dalam tangan-Mu. Engkau terus menyertai para hamba-hamba-Mu Tuhan. Saat ini kami khusus mau berdoa untuk Bapak Pendeta Timotius Arifin beserta para wakil dan seluruh gembala-gembala Rock International Ministry dimanapun mereka berada. Penyertaan kasih Tuhan yang sempurna senantiasa atas mereka Tuhan. Kami bersyukur sampai Engkau memanggil setiap daripada hamba-hamba-Mu maupun kami semua. Kedapatan kami setia tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa hamba-Mu Pak Roni Daud beserta keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terus penyertaan-Mu, hikmat marifat terus Tuhan berikan. Demikian halnya untuk hamba-Mu Pak Hartono beserta Cilinda. Terima kasih Tuhan untuk pengembalaan yang sudah mereka kerjakan di tempat ini. Perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap para hamba-hamba-Mu ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menjatuhkan segala hal yang sudah Tuhan karyakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami mau terima dengan sukacita. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tahun pengambilan keputusan. Dan kita tahu pengambilan keputusan ada konsekuensi, ada resiko. Contoh yang paling klasik dalam hal ini tentang 3 orang muda yang diambil dari keluarganya dari Yudea, lalu kemudian masuk ke dalam kerajaan Babilonia. Dan di sana nama mereka diganti. Asalnya Hanania, Misael, Azaria, diganti Sadrak, Mesak, Abednego. Yang nama pertama, nama daripada nama Tuhan ya, ada Yah di situ, ada El. Itu nama Allah Israel. Tapi mereka diganti dengan nama-nama daripada dewa-dewa Babylon. Dunia ini ingin membabilonkan kita. Ada New World Order di depan kita. Dan ketika itu patung yang dilihat dalam mimpi itu sengaja dibuat. Ya, itu suatu profetik yang luar biasa yang berlaku secara ajaib tentang kerajaan-kerajaan di bumi ini. Tetapi saudaraku, itu dipakai untuk, yaitu saudaraku, untuk penyembahan. Di mana-mana di seluruh dunia ada orang tanya, Pak, itu patung-patung yang dibangun itu buat apa? Akan tiba waktunya dipakai, dipaksa kita orang percaya untuk menyembah. Ada begitu macam, mungkin bukan patung, tetapi juga ide atau kebudayaan apapun yang bertentangan firman Allah. Kita belajar 3 anak muda ini. Pada saat itu hanya mereka yang berdiri, yang lain sujud menyembah ketakutan. Karena barang siapa tidak menyembah, ketika mendengar bunyi seruling, serdam, gambus, kecapi, mereka akan dimasukkan, dilemparkan dalam lautan yang yaitu perapian. Itu gambaran Gehenna.
Ya, saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana Gehenna ataupun yaitu neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis dan para pengikutnya. Dan firman Allah berkata ketika mereka berdiri, hidup ini harus berani berbeda. Ya, kalau film lucu itu agak lain kau, jangan takut. Kita jangan takut untuk berbeda. Dan satu mereka diancam, kalau kamu tidak bersedia, kamu akan segera dilemparkan, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Pada saat itu, ini jawaban mereka, percuma saja kami memberi jawab, Allah yang kami sembah, yang namanya YHWH itu sanggup melepaskan kami. Tapi jikalau tidak, although, meskipun tidak, sekalipun tidak, walaupun tidak, kami tidak akan menyembah. Perkataan tidak akan itu penting. Firman Allah berkata akan tiba penganiayaan kepada umat Tuhan, tapi yang bertahan sampai akhir. Kita perlu ketekunan, kita perlu keteguhan hati. Dan pada saat mereka dilemparkan, apa yang terjadi? Asalnya 3 jadi 4. Dan mereka kaget. Yang satu seperti anak dewa. Siapa itu? Itu Kristofani, Kristus. Saya mau beritahu, lebih baik di medan perang bersama Kristus daripada di hotel bintang 7 tanpa Kristus. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Malah mereka dapatkan promosi yang luar biasa. Sebelum promosi ada ujian di depan kita. Karena itu setiap dari saudara minta apa Tuhan tahun ini? Keteguhan hati. Dan berkata, walaupun sekalipun kami tidak akan menyembah pada patung yang Tuhan dirikan. Kala itu setiap warga kerajaan dengar pesan ini. Ketiga anak muda ini, saudaraku, mereka yang berbeda. Mereka adalah orang Ibrani. Ibrani apa? The man from the other side. Biarlah dunia ini tahu kita tidak berasal dari dunia ini, tapi berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga. Shalom buat semua warga kerajaan. Haleluya. Amin. Grave, where are you now? You've been overpowered.
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar pagi hari ini? Bisa kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mengajak saudara berdiri sebentar dan coba hampiri 2-3 orang dan mulai berkata pada dia, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita sebagai keluarga saudara, ya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau ajaib. Tiada yang seperti-Mu. Kamu
Kami mengakui Engkau Raja kami. Thank you. Engkau layak disembah. Engkau kekuatan kami. Tuhan, berbicara pada kami oleh firman. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu, biar kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mengenal jalan-jalan-Mu, kami mengenal maksud-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, singkapkan kehendak-Mu untuk kami. Nyatakan diri-Mu buat kami. Roh Kudus bantu kami untuk mengerti. Kami berdoa roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Biar kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami tidak menjadi sama lagi karena firman-Mu. Ubah pemikiran kami. Ubah pandangan kami. Bicara pada kami Tuhan. Sekarang hamba berdoa supaya Tuhan tolong hamba-Mu itu menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Such an honor to serve you Lord. Berkatilah Tuhan Rockpick ini dengan firman-Mu. Di anniversary mereka Tuhan yang ke-18, kami berdoa terbosi mereka dengan kekuatan. So bless us all. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Silakan saudara duduk. Thank you. Powerful presence of God. Ya luar biasa ya. Pemimpin-pemimpin pujian kalian punya pelayanan priesthood ini luar biasa. Oke. Pertama-tama saya mau berterima kasih untuk kehormatan yang besar ini, untuk sharing pada anniversary dari Rockpick yang ke-18. So happy birthday, happy anniversary buat saudara-saudara sekalian. Ya. Dan tentunya istri saya pernah berjumpa dengan saudara, bilang tolong kirim salam buat mereka. Istri saya hari ini berkhotbah di Makassar. So ya agak aneh sih mengkhotbahkan value of testing di tengah-tengah anniversary. Tapi apa boleh buat kan? Ya. Saya dengan istri saya biasanya begitu masuk tahun atau bulan pertama kita sharing dulu semua 4 minggu yang harus kita bagikan. Dan kita memang sedang ada dalam valley of decision. Tapi ya kita tetap menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Jadi teks kita adalah 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Let's go slowly, perlahan-lahan. Sebab di ulang tahun ini saya berdoa supaya saudara menemukan sesuatu. Saudara paling tidak saudara mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saya kira Petrus ini dia menangkap sesuatu yang tidak semua orang menangkapnya. Apa yang dia tangkap? Yang dia tangkap adalah, ini dia, orang dewasa mulai belajar untuk berpikir seperti Kristus. Itu sebenarnya yang ditulis sebenarnya di dalam konteksnya. Kalau saudara baca konteksnya, 1 Petrus pasalnya yang keempat, maka konteksnya itu ada di ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Tapi yang mendasari ayat pertama, ayat yang kedua, harus mundur 1 pasal ke belakang lagi. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Jadi memang sebenarnya kalau kita mengatakan diri kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka yang pertama ini, saudara pertama harusnya sudah set up sebuah keyakinan penuh bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dalam kehidupan saudara. Dia adalah Raja. Makanya kalau saudara mundur di dalam ayatnya ke-15, kuduskanlah Kristus di dalam apa? Hatimu sebagai Tuhan. Tapi kata yang kedua ini penting sekali. Sedialah dalam segala waktu untuk memberi apa? Pertanggungan jawab. Jadi saudara, kalau Anda mulai bertumbuh menjadi dewasa, maka kata pertama yang penting bagi orang dewasa adalah pertanggungan jawab. Sebab kedewasaan tidak diukur oleh usia, tapi diukur pada tanggung jawab. Saudara mau bertumbuh, terima tanggung jawab. Ya bangsa kita ini orang yang suka uang, gak suka tanggung jawab.
Bangsa kita ini suka tenar tapi gak suka tanggung jawab. Tapi itu kan memang sudah sistem dunia. Orang mau itu tapi gak suka tanggung jawabnya. Tapi setiap kita dibilang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk apa? Mempertanggungjawabkan pengharapan kita. Apa pengharapan saudara? Nah ini sebentar dulu sebelum kita pindah kepada yang penting. Bahwa pengharapan itu sebenarnya adalah saudara tersambung pada tujuan. Pengharapan itu tidak ada urusan dengan apa yang kau inginkan. Kita seringkali berpikir gini, harapan saya adalah tahun depan anak saya semuanya jadi sarjana. Harapan saya adalah tahun depan saya jadi lebih baik. Itu keinginanmu. Tapi kalau harapan gak ada urusannya sama keinginanmu. Harapan berurusan dengan tujuan Tuhan yang Tuhan siapkan buat saudara. Sama harapan entah itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru, artinya tersambung pada tujuan. Itu arti harapan. Apakah saudara tersambung pada tujuan Tuhan? Kalau sudah tersambung pada tujuan Tuhan, ada harapan apa Anda mau hidup di dunia ini? Itu jelas. Makanya dibilang kita harus memiliki sebuah pengharapan yang penuh dan mempertanggungjawabkannya pada orang lain. Di sini saya mempercayai bahwa semakin dewasa kita, iman kita tidak private lagi, iman kita jadi publik. Di mana kita mulai sadar bahwa iman kita dilihat oleh orang lain. Orang kemudian membaca iman kita dari kehidupan kita. Makanya untuk hal tersebutlah Petrus berkata di pasalnya yang keempat ayat 1, kita ini mesti menaruh pikiran Kristus di dalam kita. Coba 1 Petrus 4 ayat yang pertama, ini kan konteksnya supaya kita sampai ke pasal 4 ayat 12. Ini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Bilang dulu, penderitaan badani. Jadi Yesus pun dites, Yesus pun diuji. Sebagai anak dia diuji dengan penderitaan. Baca aja Ibrani 5 ayat 8. Saya tidak punya waktu buka di situ. Begini, supaya kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Bahwa penderitaan badani itu sebenarnya membuat kita berhenti berbuat dosa. Nah, oke. Nanti saya menyadari bahwa kalau saya berkata dosa, ada orang yang berpikir yang dimaksud dosa itu dosa kekafiran. Enggak, dosa itu udah selesai. Dosa yang dimaksud di sini adalah melenceng dari tujuan. Sebab arti kata dosa menurut bahasa Yunaninya hamartia itu adalah apa? Diverted from the purpose. Anda menyimpang dari tujuan. Jadi kalau kamu latih pemikiranmu bahwa menderita itu it's okay, menderita itu sebenarnya baik, itu sudah sedang berjalan dalam tujuan Allah. Kira-kira begitu. Sebab tujuan Allah harus saya punya bahasa, di backup oleh kehendak Allah. Makanya ayat yang kedua, coba kita ayat yang kedua. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ayat yang ketiga, dibilang apa? Ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya kita ini punya masalah. Tahu masalah kita? Kita tidak melakukan kehendak Allah. Mengapa kita tidak melakukan kehendak Allah? Pikiran kita nggak berubah. Kita selalu bermain di daerah safe. Kita mau ada di daerah safe. Makanya pasal 4 ayat 12 berkata, testing perlu buat kita. Ujian perlu buat kita. Sebab ujian dengan api tidak ada urusannya untuk menghancurkan kita. Ujian dengan api selalu memurnikan kita. Makanya dia bilang, coba kita langsung aja sekarang. Saya sudah menjelaskan latar belakangnya, saya sudah menjelaskan konteksnya. Sekarang dia bilang di ayat yang ke-12, saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Yang pertama, jangan heran, artinya begini, hal tersebut normal. Testing penderitaan itu normal. Itu enggak luar biasa. Anda kemudian berjalan satu jengkal di atas tanah, atau saudara kemudian merasa bahwa saudara special people. No, it's normal. It's normatif. Artinya hal tersebut berlaku pada semua orang percaya. Makanya dibilang ini, janganlah kamu heran. Ada yang heran dia menderita? Gak perlu heran. Itu normal. Mengapa normal? Sebab kamu ada dalam tujuan Allah. Dan tujuan Allah membutuhkan kemurnian. Tujuan Allah membutuhkan keteguhan. Tujuan Allah membutuhkan semuanya itu. Makanya kita dibawa ke dalam lembah. So number one, testing adalah
natural, normal. Berpikir dulu bahwa itu normal. Oh, itu paradigm. Itu gak bisa dibeli di toko. Kita udah terbiasa hidup dengan kenyamanan. Kita udah terbiasa hidup dengan semua fasilitas. Dan buat kita, kalau fasilitasnya gak seperti yang kita inginkan, kita anggap itu bukan fasilitas. Gereja, bebaskan dirimu dari fasilitas dunia ini. Karena kalau tidak, Anda berbahaya. Anda berbahaya. Jadi kemarin saya berbicara dengan salah seorang pembicara yang hebat, seorang dokter, dokter teologi yang bagus. Saya cuma bilang buat kita, kalau ada hal yang perlu dibuat sekarang adalah gereja perlu didetoksifikasi. Gereja perlu didetox. Apa didetox? Didetox dari kenyamanan, didetox dari racun-racun dunia yang sudah masuk, yang membuat kita berpikir seolah-olah nyaman. Jadi kemudian berpikir karena kita sudah terlalu nyaman, penderitaan asing buat kita. Harusnya enggak, penderitaan enggak asing buat kita. Nah, kita mesti tahu bahwa iman selalu ditesting di dalam lembah. Bilang dulu lembah. Lembah itu adalah tempat yang paling rendah. Betul ya? Lembah itu tempat yang paling rendah. Lembah biasanya penglihatan kita terbatas. Gak bisa lihat terlalu lebih jauh, terbatas. Tekanan di lembah sangat tinggi. Di lembah biasanya secara spiritual kita tuh bertanya, kita benar gak sih? Kenapa kita mengalami ini sih? Kenapa kita mengalami kegagalan? Kenapa kita mengalami kekurangan? Mengapa kita mengalami kesulitan? Mari saya beritahu pada saudara, jangan pernah menilai seseorang dari episode buruk kehidupannya. You do not judge people cuman karena dia dalam kondisi yang sulit menderita saat sekarang. Never judge people. And you don't judge yourself. Jangan judge dirimu bahwa kamu sudah oke. Kalau sekarang kamu lagi di atas angin. Jangan. Kamu tidak bisa judge orang dari satu episode kehidupannya. Ya. Seumur hidup saya telah berjumpa dengan orang-orang yang ada di kesusahan. Dan saya telah belajar untuk menilai mereka bahwa kesusahan, kesulitan, bahkan pada posisi karakter yang gak stabil, bukanlah alasan kita judge orang tersebut seperti itu. Tidak, karena mungkin dia ada di lembah. Di lembah penglihatan terbatas. Di lembah orang kadang-kala ngomong sembarang. Di lembah kadang-kala dia tidak bisa membuat keputusan yang tegas dari semuanya. Di lembah imannya diperas begitu rupa, jadi dia tidak bisa menilai sesuatu. Kesimpulan sederhana pada ayat ini adalah jangan heran, ini normal, ini biasa. Kamu bisa melewatinya, saya bisa melewatinya, so don't judge. Oke, itu yang pertama. Nah, kita mesti lihat bahwa valley of testing bukan kecelakaan. Valley of testing adalah sebuah proses. Kata yang dipakai itu, janganlah kamu heran. Itu berarti bahwa banyak orang Kristen salah ekspektasi. Bilang dulu salah ekspektasi. Salah ekspektasi, salah tebak, salah duga. Mereka mengukur orang yang kurang. Mereka mengukur orang yang lemah. Mereka mengukur orang yang punya masalah. Mereka mengukur orang yang punya beban sebagai orang-orang yang telah dikalahkan. Salah besar. Wrong expectation memberikan kepada kita wrong judgment. Karena kita berpikir bahwa wow, salah ekspektasi. Karena mereka mungkin diajar ikut Tuhan, masalah berkurang. Kalau kamu taat, jalanmu akan berjalan di atas kapas. Kalau kamu taat, kamu akan terima bagian apa yang kamu inginkan, Tuhan akan berikan kepadamu. Jangan percaya itu. Itu bukan dari Tuhan. Saya pernah dengar mimbar-mimbar Kristen mengajarkan hal yang gak masuk akal. Ada pendeta yang berkata gini, saudara-saudara, Tuhan tahu keinginan kita, bahkan kita nggak ucapkan. Saudara-saudara mau tahu, kemarin saya ingin durian, saya buka pintu pagi ini ada durian 20 biji depan rumah saya. Itu bukan Tuhan. Ada-ada aja. Dia pikir Tuhan pelayan keinginannya. Coba, you see that? Dan itu mimbar Kristen yang mengajarkannya. Tuhan tidak melayani keinginan saudara. Tuhan melayani tujuannya dalam kehidupan saudara. Dia melayani tujuannya supaya tujuannya mencapai akhirnya saudara menjadi seperti Kristus dan memerintah bersama dengan Dia.
Penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkanmu, tapi tanda imanmu sedang diuji. Kegagalan juga bisa berarti itu kan. Kita sudah paham bahwa api selalu berbicara pemurnian, penyaringan, dan kualitas. Betul ya? Pemurnian selalu menghasilkan apa? Iman yang lebih kuat. Iya. Bahkan bukan cuma itu. Pemurnian selalu menghasilkan kualitas Allah mengalir dalam kehidupan saudara. Jadi kita baca satu ayat yang orang suka salah menerjemahkan ayat ini dalam kitab Mazmur 84. Coba kita lihat Mazmur 84. Ada satu bagian di situ yang luar biasa sekali. Mazmur 84. Coba kita baca ayatnya yang kita baca ayatnya yang ke-7 atau ayat yang ke-6 sih kalau di Alkitab elektronik. Itu dia. Ini bilang begini. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bilang dulu lembah Baka. Apa itu lembah Baka? Kalau ada pintar ya Google aja kan, gampang. Lembah Baka is the valley of tears. Itu lembah Baka adalah lembah air mata. Itu artinya. Tapi dia bilang apa? Di lembah air mata, di tempat di mana air matamu diperas sampai kering barangkali, kamu tidak bisa menangis lagi. Kamu dalam posisi yang paling sedih, paling tidak berarti. Alkitab berkata, justru di situ mereka membuatnya menjadi tempat mata air. Jadi benar statement itu. Air mata diubah menjadi mata air cuman orang yang berjalan dalam lembah. Saudara mau menemukan mata air? Mata air artinya fountain, resources, sumber. Itu muncul justru di lembah-lembah itu. Karena mereka membuatnya menjadi tempat yang penuh dengan mata air. Tapi bukan cuma lembah, ada hujan. Ada hujan pada awal musim, hujan pada akhir musim. Berarti justru persiapan panen, persiapan keberhasilan, persiapan kita mencapai keinginan Tuhan terjadi di lembah. So never despise, jangan pernah menyepelekan keadaan lembah. Nah, saya mau masukkan sedikit masukan-masukan masa kini untuk khotbah saya. Maksudnya jangan sampai kita berpikir bahwa khotbah ini cuma filosofis, tapi harusnya ada pemikiran masa kini yang harus kita ambil di dalamnya. Apa yang harus kita ambil di dalamnya? Yang pertama adalah setiap kali kita masuk pada the valley of testing, itu adalah sebenarnya adalah apa? Invitation to grow. Itu adalah sebenarnya adalah apa? Undangan untuk apa? Bertumbuh. Bilang dulu, undangan untuk bertumbuh. Jadi kalau kamu gagal, kamu ditolak, gajimu gak dinaikkan tapi diturunkan, kamu mengalami kesulitan, kamu mengalami broken relationship, apa yang kamu inginkan tidak menjadi kenyataan. Hello, it's an invitation to grow. It's number one. It's an invitation to what? To grow. Ini adalah undangan untuk kita kemudian apa? Bertumbuh. Nah, kita seringkali menjadikan pertumbuhan sebagai hal yang terpenting. Memang Allah kita menyukai pertumbuhan, tapi kita mesti sadar bahwa yang dimaksud pertumbuhan itu untuk apa sebenarnya? Apa tujuan pertumbuhan? Supaya saudara menjadi atau memiliki identitas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi jangan ada orang tuh suka lupa-lupa ingatan. Dia lupa tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mau jadi seperti apa yang orang lain bilang. Dia mau berpenampilan keren. Dia mau dipuji karena penampilannya. Dia mau dipuji karena pencapaiannya. Kita tidak perlu dipuji karena pencapaian dan penampilan. Kita harus dipuji pada kualitas hidup kita. Di Alkitab Tuhan tidak pernah memuji semua yang lain. Dia memuji kualitas hidup. Pernah dengar tuh. Jadi ini kitab memang kitab agak unik. Satu-satunya kitab yang menempatkan Tuhan dan iblis pada satu platform apa di satu mimbar, itu cuma kitab Ayub. Itu cuma kitab Ayub yang berkata Tuhan tiba-tiba diskusi sama iblis. Kan kitab Ayub itu kan banyak testingnya kan. Tapi testingnya terjadi itu setelah terjadi diskusi yang panjang. Jadi Tuhan bilang ini, iblis, namanya iblis kan simbolis. Ya terserah tinggal tambah marga di belakangnya, saudara putuskan sendiri lah. Jadi
Iblis, tahu nggak? Kamu pernah lihat Ayub nggak? Dia adalah orang yang benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan Tuhan bilang gini, hampir sempurna. Tuhan memuji kualitas. Dia udah memuji kaya nih orang bro. Dia banyak uangnya, anaknya banyak, kambingnya. Dia udah puji itu, dia puji kualitas kehidupan. Terus iblis bilang gini, itu kan karena Tuhan jagain semuanya. Dia dijagai ini, dijagai itu, dia dijagai itu. Coba ambil penjagaannya, lihat kualitasnya. Tapi oke, saya akan cabut penjagaannya. Dia cabut semua pagar yang melindunginya, tapi jangan coba-coba sentuh tubuhnya. Ini orang-orang penting bagiku. Jadi udah, iblis bunuh anaknya, iblis ambil kekayaannya, penyakit datang, api datang. Semua menghancurkan semua yang dia miliki. Tinggallah dia. Alkitab menulis, Ayub tidak bersalah kepada Tuhan dalam karakter dan dalam perkataannya. Ya kalau ada orang yang nanti paling banyak dihakimi karena perkataan, yang pertama orang Ambon, yang kedua orang Manado, itu sudah pasti. Dan paling cepat bicara. Ya, bicara tanpa ngomong. Atau berbicara tanpa pikir. Itu sudah kelakuan kan, itu sudah karakter. Jadi bertobatlah kalau yang mendengarkannya dengan baik. Nah, tahu nggak? Iblis bilang apa? Itu karena Tuhan lindungi jiwanya. Coba cabut perlindungan terhadap jiwanya. Apakah dia masih? Sekali lagi, Tuhan angkat itu. Menurut saudara, sebenarnya ujian yang terjadi pada saudara itu, sebenarnya yang jadi masalah Tuhan atau manusianya? Harusnya Tuhannya. Bayangkan Tuhan mempertaruhkan dirinya atas kehidupan saudara. Jadi Tuhan bilang ini orang keren nih. Pak Hartono nih keren nih, jangan coba-coba. Jadi kemudian kalau Tuhan uji kehidupannya, sebenarnya what at stake is God's promises. Makanya gini, ujian itu akan memberikan kepada kita identitas. Identitas kita adalah bahwa kita ini anak Allah. Kita ini adalah utusan Allah. Kita ini adalah perwakilan Allah di dunia ini, bukan yang lain. Itu yang harus menjadi pengejaran kita. Halo, di usia yang ke-18 pengejaran kita bukan kemewahan. Pengejaran kita bukan glamoritas. Pengejaran kita bukan fasilitas yang lebih baik. Pengejaran kita adalah karakter yang kuat. Iya kan? Iya. Pergumulan ekonomi yang panjang. Tahu gak masa sekarang? Kamu jujur, kamu akan dilidas. Kamu benar, kamu akan ditinggalkan. Betul kan? Enggak ya? Di bisnis kalau kamu jujur, kamu akan ditinggalkan. Kalau kamu benar, kamu akan orang berkata, apaan sih ini? Sok tahu, sok pintar, sok mengerti. Biasanya orang percaya yang saya temukan adalah mereka memilih aman daripada taat. Betul gak? Play safe. Dalam keluarga, isu keuangan telah menjadi isu penyebab perceraian tertinggi sekarang. Bukan lagi komunikasi. Ini di random ulang kan? Ternyata orang bercerai karena keuangan, karena financial, itu sekarang lebih tinggi daripada cuma kesalahan komunikasi. Karena komunikasi sudah salah dari dulu sih. Tapi kemudian yang lebih ramai orang bercerai cuma karena doi, uang, kepeng. Aduh. Bagaimana pergumulan batin masa kini? Pelayanan yang kemudian lebih kepada outward appearance. Pelayanan lebih kepada kita mau kelihatan glamoritas. Kita kemudian pelayanan kita mau jadinya kayak Hollywood. Ya kan? Ya. Satu kali ada sebuah movie yang memenangkan Oscar.
Dan movie itu dibuat oleh orang Amerika yang buat. Tapi movie itu mengangkat kehidupan orang miskin di India. Judul movie itu adalah Slumdog Millionaire. Dia hantam 6 Oscar, bayangkan. Semua orang kaget karena mereka berkata gini, this is agak lain, yang ini agak lain, beda sama Hollywood. Maka setelah itu muncullah Bollywood. Kita kan ketawain yang ini, kita ketawain, tapi waktu mereka picturize yang sebenarnya, dunia berkata, kita sudah bosan dengan itu tuh produk etalase yang lebih bagus. Kita sudah bosan dengan makeup yang terlalu banyak. Kita sudah bosan dengan semua tambal sulam untuk membuat gereja kelihatan cantik. Kita sudah bosan dengan semuanya itu. Kita mau yang real, kita mau yang betul. Makanya sejak waktu Slumdog Millionaire muncul, kemudian sudah tahu apa? TV penuh dengan itu, reality show. Kenapa? Karena orang mau real. Saudara mau real nggak? Atau saudara mau mimpi? Saudara mau kepalsuan? Di usia 18 biasanya kita sudah mulai berpikir bahwa sudah waktunya kita real. Real to yourself. Because our identity testing. Untuk pelayan-pelayan Tuhan, kita akan ditesting soal pelayanan kita masih dihargai atau tidak. Kita akan dites apakah doa kita terasa kosong, tidak menjadi kenyataan. Atau apakah Tuhan sepertinya diam, gak bikin apa-apa. The answer is, kamu ada di lembah. Jangan banyak bicara, banyak menyerah. Kamu ada di lembah. Jangan terlalu bereaksi sembarangan. Mulailah diam dan tenang. Ingat, Tuhan masih memegang kendali. Kalau kita bisa bersuka cita di dalam lembah, itu Anda telah menang sebelum peperangan. Tuhan masih memegang kendali walaupun kita belum lihat hasilnya. Toh Yesus juga melewati lembah. Adakah orang yang pernah ada di lembah yang lebih dalam daripada Yesus? Dicemooh, dihianati, ditolak, menderita, disalib, kubur. Tapi kan dia tidak berhenti di situ. Kalau orang tanya pada saya, apa yang paling gak nyaman dari kehidupan Yesus? Menurut saudara apa? Waktu saya dan istri saya bikin apa yang namanya morning devotion, kita dua menyelesaikan kitab Markus. Dan kitab Markus pernah tulis begini. Keluarga Yesus datang untuk cari Yesus dan berkata begini, maaf ya saudara-saudaraku, orang-orang Nazaret, saudara kami Yesus itu gila Pak. Maksudnya dia itu harusnya masuk rumah sakit jiwa ya. Jadi kami mau ambil dia untuk bawa pergi supaya dia dirawat. Pernah baca kisah itu? Kita pandang enteng hal tersebut. Tapi itu memberitahukan kepada kita, kadangkala di lembah orang akan anggap kamu sangat tidak berarti. Bahkan menganggap kamu sebagai orang gila. Yesus hadapi itu. Artinya apa? Kalau kamu ada di lembah, kamu tidak sendirian. Kalau sudah baca dalam kitab Ibrani pasal 4 dan Ibrani pasal 5, Alkitab bilang gini, Yesus telah menjadi imam besar yang turut merasakan apa yang kamu alami. Dia telah menjadi imam besar yang akan terus melakukan, memberikan dorongan, menolong saudara melewati masa-masa sukar di lembah saudara. Tuhan tidak membawa kita di lembah untuk menghancurkan kita, mempermalukan kita dan melemahkan kita. Dia membawa kita di lembah untuk apa? Memurnikan iman kita, mematangkan karakter kita. Kemudian ini memperdalam kebergantungan kita pada Tuhan. Tapi yang paling luar biasa adalah dari lembah kemuliaan dipersiapkan. Akhir dari khotbah saya. Di hari ulang tahun ini, yuk pikirkan baik-baik arah hidup kita. Kalau kita toh harus turun ke bawah, itu sebenarnya jalan naik buat kita. Bill Hybels menulis sebuah buku yang berjudul Descending into Greatness. Turun untuk menjadi besar. Orang lain berpikir naik untuk menjadi besar. Yesus turun untuk menjadi besar. Dan di lembahlah tempat kita turun. Di lembahlah
kita akan menikmati apa yang Tuhan inginkan. Saya ketemu seorang pendeta dari Ambon yang telah melayani 72 tahun. Umurnya waktu saya ketemu dengan dia adalah 88 tahun. Dia berkata pada saya dalam bahasa Ambon, lembah air mata, beta sorasa beta pung air mata buang dari asin sampai so jadi manis. Tuhan apa? Saya bilang saya belum seperti itu. Saya belum seperti itu. Tapi dia bilang begini, 70-an tahun saya melayani Tuhan. Saya tidak pernah berpikir untuk sekalipun menyesali apa yang terjadi, mengatakan bahwa yang saya temukan sekarang adalah kalau sekarang Tuhan panggil saya sudah siap. Iya, saya dalam hati saya sudah 88. Kalau udah tunggu mau apa lagi kan? Tapi enggak. Pulang dari bertemu orang ini, saya harus bilang, ada kekayaan yang luar biasa yang pernah dia katakan. Sepotong kata tadi, saya telah rasa air mata saya sendiri. Dari asin sampai menjadi manis. Siapa yang simpulkan itu? Kecuali orang itu berjalan dengan Tuhan sekian lama. Ingat, valley bukan tempat tinggal Anda. Valley adalah tempat Anda melewatinya. Tempat tinggal Anda selalu di Bukit Sion. Tempat tinggal Anda selalu di sana. Tempat tinggal Anda ada dalam kemuliaan. Oke? Jika Tuhan mengizinkan Anda melewati lembah ujian, itu berarti Dia telah menyiapkan kekuatan bagimu untuk melewatinya. Dan dengarkan, cuman Alkitab, cuman kekristenan, di mana Tuhan memulai iman saudara dan Dia akan menyempurnakannya. Jadi Dia memulai perjalanan hidup saudara, Dia juga akan menyempurnakan kehidupan saudara. Artinya Dia datang di awal, mengikuti seluruh perjalanan kita, dan Dia menyelesaikannya sampai akhir. Jadi apa yang Anda takutkan? Selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saudara diberkati tentunya ya. Saya mengingat saya bertobat tahun 1987 waktu saya masih kuliah. Waktu saya bertobat, sejak saya bertobat saya tahu bahwa ada suara di hati saya, kamu saya panggil jadi hambaku. Jadi sejak saya bertobat saya tahu saya jadi suatu hari saya akan menjadi hambanya. Maksudnya seluruh hidup. Tapi dalam perjalanan itu kan ya ragu dan sebagainya. Saya mengingat tahun 87 itu salah satu hamba Tuhan yang memberi tujuan Tuhan atas hidup saya tadi, Kak Jo. Dia yang salah satu hamba Tuhan, tidak banyak sih, yang menyampaikan tujuan Tuhan buat hidup saya. Ya, saya mengingat itu sampai sekarang. Thank you, Kak Jo. Tapi tidak ujuk-ujuk saudara, saya seperti sekarang. Enggak. Saya melewati banyak lembah dalam hidup ini. Kak Jo dulu sekolah di Tawangmangu dan saya sering di sana. Itu pun tempat di mana Tuhan beri buat saya, karena di situ saya banyak belajar. Itu banyak perlengkapan rohani yang Tuhan beri buat saya, karena saya harus melewati banyak lembah setelah itu. Tapi saya mengingat itu kalau sekarang ada, tadi sampaikan benar bahwa Dia Alfa dan Omega. Dia memulai dan Dia akan terus sempurnakan kehidupan kita. Jadi ayo di anniversary kita bersama-sama 18 tahun kita melihat bagaimana anugerah demi anugerah Tuhan limpahkan buat gerejanya. Saudara, kebanggaan kita sekali lagi sering kita sampaikan. Kita tidak boleh lupa bahwa tujuan Tuhan buat kita adalah makin serupa dengan Dia.
Amin ya. Dan memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi tetapkan itu terus menjadi goal kehidupan kita. Dan bagi hari ini, melalui anniversary ini, Tuhan teguhkan kembali. Ya, itulah goal kita. Itulah tujuan kita bersama-sama. Amin. Mari panggil berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah kirim, utus buat kami, menyampaikan isi hati-Mu buat kami, meneguhkan semuanya ya Tuhan. Kami bersama umat-Mu, melepaskan berkat-Mu buat Kak Jo ya Tuhan. Biar hikmat pengurapan Tuhan terus bekerja. Hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, Tuhan yang memakai terus hamba-Mu ini bersama keluarga, untuk terus memperlengkapi banyak gereja-Mu. Tuhan, untuk meneguhkan, mengokohkan semuanya. Tuhan, terima kasih. Berkati kesehatan hamba-Mu bersama keluarga. Keluar masuknya dilindungi daripada yang jahat. Dalam nama Yesus dilimpahkan terus kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu bagi hari ini. Untuk meneguhkan kami. Mari Bapak Ibu kita persiapkan diri kita untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hubung denganmu, Amin. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari angkat tinggi roti ini sambil bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib buat kami. Engkau sedang membawa kami kepada tujuan ilahi-Mu buat kami, gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kasih karunia-Mu lebih dari cukup buat kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Tuhan, teguhkan umat-Mu. Kekuatan Tuhan turun buat kami semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur. Kami tahu di dalam darah-Mu ada kehidupan-Mu ya Tuhan. Waktu kami meminumnya, biar kehidupan-Mu bekerja kuat di dalam hidup kami. Bahkan dalam kelimpahan kata firman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayakan Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Kami berterima kasih. Oh, thank you, Lord. Oh, Engkau sumber I give you thanks for Mari angkat tangan kita kepada Tuhan dan thank you bersyukurlah kepada Tuhan. that Berterima you're the kasih. one that saved me and I've been redeemed by the
atas kasih karunia-Mu Amen. dan kehidupan kami, dan atas gereja-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. 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 Mari ulurkan tangan kepada para pemimpin, para pelayan, tapi juga buat saudara semuanya. Bapa di sorga, dengan kerendahan hati dan ucapan syukur, kami bersama-sama dengan GBI Rock Peak, kami berdoa supaya Tuhan di ulang tahun yang ke-18 ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memperluas kemah-kemah mereka, biar mereka menduduki gerbang-gerbang musuh mereka. Aku berdoa biar mereka bukan cuma menjadi gereja tradisi, tapi menjadi eklesia yang mewakili pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Mereka akan menjalankan apa yang menjadi mandat-Mu Tuhan. Untuk itu kami berdoa ada otoritas Tuhan yang turun ke atas mereka, otoritas yang membuat bangsa-bangsa gemetar, yang membuat mereka akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa supaya kekayaan sorga-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka juga secara finansial, berkati mereka juga Tuhan secara sukacita, damai sejahtera dan kebenaran. Mereka akan hidupi kerajaan Allah. Mereka akan menyatakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Nyatakan kasih setia-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin,
Berikan terus hatimu kepada mereka. Visi dari Tuhan terus dinyatakan buat mereka. Biar mereka akan bergerak dengan cara yang berbeda. Mereka bukan gereja yang sama, gereja konvensional. Mereka menjadi gereja yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka tidak takut berbeda, mereka akan melakukannya dengan cara yang ilahi. Aku berdoa, berkatilah ya Tuhan. Anugerah-Mu turun ke atas mereka. Berkatilah semua jemaat yang hadir. Aku berdoa biar mereka bertumbuh dalam pengenalan dengan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam anugerah Tuhan. May this church become a blessing to the city. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mungkin terakhir ada kesan-pesan dari Pak Har dan Wish ke depannya untuk gereja kita. Ya, saya pribadi sebagai gembala berterima kasih buat seluruh jemaat yang Tuhan karuniakan terus kerukunan di tengah-tengah kita. Biar atmosfer kekeluargaan surga itu makin kuat bekerja. Dan kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita terus bergerak, maju terus, melangkah terus bersama-sama untuk menyelesaikan tujuan Tuhan melalui kehidupan kita. Thank you semuanya. Anniversary. Mari bagi berdiri, sekali lagi kita akan berdoa. Bapak terima kasih. Saat ini hamba